Ya Mas Dani. Ya, mulai aja Mas. Dari jam 10. Oh ya, oke. Dipindah dulu gak itu hostnya? Benar. Oke, terima kasih Pak Dani. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam acara Diklat Selaras. Semua bisa belajar dengan cerdas. Bapak dan Ibu, saya ini Bapak Ibu tetap berbahagia dan tetap sehat, semangat untuk beraktivitas. Untuk mengawali sesi kita pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kemudahan dalam memahami materi ini serta kesehatan semuanya. Berdoa dipersilahkan. Cukup Bapak Ibu, tidak usah panjang lebar Bapak dan Ibu. Langsung saja, ini Bapak Dani memberikan materi kembali dengan materi melanjutkan yang kemarin dan sempat dan Ibu sudah siap sekali dan lebih cerah gitu ya, lebih lebih memahami lagi dengan materi yang akan disampaikan Pak Dani ini karena banyak sekali masukan-masukan yang datang baik dari Ibu maupun dari yang lainnya. Untuk itu monggo Pak Dani segera saja untuk memulai materinya. Silakan Pak Dani. Nggih, Pak Tri, matur nuwun. Ibu Bapak mendengar suara saya ya? Ya, Pak. Dengar, Pak. Mohon mic-nya kemudian di-mute masing-masing secara mandiri. Dengar Pak. Ya, silakan sekarang mic-nya di-mute dulu secara mandiri. Bapak Ibu, ini saya mohon maaf karena saya sedang sakit ya, sakit saraf di leher sehingga mengganggu suara saya. Biasanya suara saya tidak seperti ini. Sejak sakit terjepit di urat leher itu suara saya berubah. Dulu seksi Bapak Ibu suara saya, tapi sekarang sudah tidak seksi lagi. Bapak Ibu, terima kasih sudah masuk ke room hari ini. Materi kita nanti ada 2, Cisco dan Zoom, ya. Bapak Ibu bisa milih salah satu. Paparan saya sudah keluar ya? Paparan saya sudah keluar Bapak Ibu tentang Cisco Webex. Ya. Bapak Ibu, Cisco Webex dan Zoom yang akan saya paparkan ini nanti itu hanyalah sebuah tool, sebuah alat untuk membantu Bapak Ibu di dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online. Tapi umpamanya nanti Bapak Ibu mempunyai aplikasi lain yang bisa digunakan dan itu bisa Bapak Ibu rekam. Mas Tri, suara Mas Tri masuk. Menambah kejelian. Pak Tri, suara Pak Tri masuk.
Di mute dulu. Mengubah rasa. Ini Pak Tri lupa masuk memute. Itu menambahkan rasa itu. Ya. Webex dan Zoom itu Webex dan Zoom itu Bapak Ibu itu hanya membantu Bapak Ibu saja. Kalau Bapak Ibu nanti mempunyai aplikasi pembelajaran online selain ini silahkan dipakai. Asal proses pembelajaran Sole yang kemarin saya terangkan itu terlihat atau bisa ditunjukkan melalui video kepada kami bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas pembelajaran dengan model pembelajaran Sole di kelas online-nya masing-masing. Jadi aplikasi Webex dan Zoom ini bukan aplikasi wajib yang akan digunakan Bapak Ibu. Jadi ini hanya membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas mengajar secara online dengan model pembelajaran Sole. Itu garis besar saya ya. Jadi monggo. Karena sudah ada beberapa guru yang bertanya kepada saya kalau tidak menggunakan Webex, tidak menggunakan Zoom, bisa Pak? Bisa. Yang penting ada video sebagai bukti bahwa Bapak Ibu melakukan pembelajaran online dengan menggunakan model pembelajaran Sole. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang ingin memakai Webex dan Zoom, mari bersama-sama hari ini kita pelajari. Bapak Ibu, kita akan tentang Webex, nanti Bapak Ibu akan tahu Webex itu apa dan cara menggunakan Webex itu sendiri. Webex itu sebenarnya dibuat oleh perusahaan Cisco. Cisco itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jaringan gitu ya, daring itu. Dia membuat hardware dan membuat software jaringan. Nah, Webex itu digunakan untuk seperti ini, seperti pertemuan atau meeting online. Dan pada saat gawat darurat COVID-19 ini, Webex memberi kesempatan kepada para penggunanya secara gratis untuk bisa dipakai sebagai jembatan berkomunikasi, entah itu untuk pendidikan dan entah itu untuk bisnis perusahaan begitu ya. Nah, harapannya memang Webex itu sebetulnya aplikasi berbayar. Tapi karena kemurah hatian perusahaannya, maka ketika wabah ini berlangsung, COVID-19 ini mendunia, Webex memberi kesempatan kepada kita untuk memakainya secara gratis. Walaupun nanti mungkin setelah COVID-19 berangsur-angsur pulih, saya kira juga akan dibatasi lagi, unlimited gitu ya, akan dibatasi. Karena memang seharusnya beli software aplikasinya. Nah, Bapak Ibu ketika masuk di Webex itu berperan bisa sebagai user dan bisa sebagai pembuat kelas. Nah, kalau untuk materi sebagai user saya kira Bapak Ibu sudah bisa, nanti kita lewati saja. Tapi saya akan nanti langsung menerangkan bagaimana membuat kelas meeting room di dalam Webex, karena memang itu nanti yang akan dipakai Bapak Ibu. Kalau sebagai user, selama Bapak Ibu bisa masuk ke room ini, saya kira sudah bisa semua gitu ya. Saya akan langsung kedua sebagai pembuat kelas saja. Nah, ini sebagai
sebagai pembuat kelas Bapak Ibu ya. Yang harus dilakukan Bapak Ibu sebagai pembuat kelas di Webex Room atau meeting room Webex, pertama Bapak Ibu harus mendaftar dulu ya. Mendaftarnya daftar mempunyai akun dulu, maksud saya mempunyai akun di Webex dulu. Caranya langsung di web browser, bisa di Gmail, bisa di Firefox, bisa di Internet Explorer gitu ya. Bapak Ibu membuka www.webex.com pada browser yang pertama. Kemudian Bapak Ibu silahkan nanti memilih start for free. Jadi kita mendaftar untuk yang gratis dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga, isi kolom sign up dengan alamat email. Nah, alamat email ini yang dimaksud bisa saja dengan Bapak Ibu memakai alamat emailnya Bapak Ibu masing-masing yang memang asli, atau bisa mendaftar dengan memakai email abal-abal ya, email palsu. Biasanya orang sering memakai email palsu saja karena supaya email yang asli tidak tercatat di sana. Karena memang kalau sekali Bapak Ibu mendaftar dengan email asli dan mendapat akun, beberapa hari kemudian nanti sekitar mungkin sebulan, 30-40 hari, email itu sudah tidak bisa mendaftar lagi untuk mendapatkan akun Webex. Makanya banyak pemakai Webex yang ngapusi itu, yang menipu dengan memakai email abal-abal gitu ya. Nah, email yang saya pakai sekarang ini email asli karena masih memungkinkan untuk itu. Tetapi saya kira untuk beberapa bulan ke depan akun saya akan habis karena memang email saya yang asli sudah terdeteksi pernah menggunakan Webex. Nah, monggo nanti Bapak Ibu menyesuaikan, membuat alamat mendaftar dengan memakai alamat email yang asli atau abal-abal. Kemudian yang keempat, setelah Bapak Ibu isi alamat emailnya, Webex otomatis akan mengirim notifikasi untuk pendaftaran itu ke alamat email yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar. Nah, kalau Bapak Ibu nanti memakai yang alamat email palsu gitu ya, ketika nanti mendaftar di alamat palsu itu jangan ditutup dulu jendela browsernya, karena notifikasinya otomatis akan dikirim ke email yang untuk Bapak Ibu mendaftarkan itu gitu ya. Jadi jangan terburu-buru ditutup, karena kalau ditutup notifikasinya nanti nggak keluar ya, nggak akan keluar di alamat email abal-abal yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar di Webex. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuka email yang dikirimkan dari Webex, konfirmasi melalui email itu kalau Bapak Ibu benar-benar memiliki alamat email tersebut. Kemudian dilakukan konfirmasi di sana. Nah, otomatis nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun gitu sudah terdaftar di Webex Room. Nah, kalau sudah terdaftar, Bapak Ibu sudah mempunyai akun, Bapak Ibu tinggal membuat kelasnya gitu ya. Yang kedua, sebagai pembuat kelas, Bapak Ibu pertama harus masuk ke
Webex dulu gitu ya. Nah, ini kalau sudah pendaftaran sudah berhasil gitu ya. Pendaftaran berhasil, begitu berarti Bapak Ibu sudah mempunyai akun di sana. Nah, untuk membuat kelasnya caranya sama, masuk ke www.webex.com. Kemudian Bapak Ibu memilih sign in. Jadi kalau yang mendaftar itu tadi pakai start for free gitu ya. Tetapi kalau membuat kelas, Bapak Ibu harus memilih sign in atau masuk dengan memakai akun yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Kemudian pilih Webex Meetings. Itu gambarnya yang bulat itu. Jadi ada dua pilihan nanti kalau Bapak Ibu masuk di sana. Webex Meeting di sebelah kiri dan Webex Bisnis itu ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, pilih yang di sebelah kiri yang gambarnya seperti ini, Webex Meetings gitu ya. Yang gambarnya biru, yang sebelah kanan kalau tidak salah berwarna merah. Nah, Bapak Ibu memilih yang sebelah kiri, Webex Meetings. Kemudian masuk alamat email Bapak Ibu, masukkan password. Kemudian Bapak Ibu akan dibawa ke halaman utama. Ya, ke halaman utamanya Webex. Saya tunjukkan seperti ini halaman utamanya Webex. Nah, ini halaman utama kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Webex Meetings. Keluar tidak Bapak Ibu? Tayangan saya yang di Webex. Ya, sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, seperti ini. Ya, ini saya langsung praktek saja. Nah, kalau sudah masuk ke dalam halaman Webex Bapak Ibu masing-masing, silakan Bapak Ibu memilih schedule atau penjadwalan meeting gitu ya. Pilih schedule. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, bukan presentasi, bukan paparan saya, tetapi saya sudah berpindah sekarang ke halaman web browser Webex. Kelihatan ya? Ye, sekarang tekan schedule. Jadi kalau memulai kelas, ya akan membuat kelas yang dijadwalkan, Bapak Ibu milih schedule. Tetapi kalau kepingin memilih membuat kelas yang langsung tayang, Bapak Ibu langsung bisa memilih start a meeting. Ya, jadi kelasnya tidak dijadwalkan dulu, tetapi saat itu juga Bapak Ibu membuat kelas. Itu berarti start meeting. Nah, kalau ingin dijadwalkan, Bapak Ibu tekan schedule. Ini diklik schedule-nya. Masuk ke halaman seperti ini. Kelihatan, J? Ya, di situ Bapak Ibu tinggal pilih meeting topik itu. Jadi nama kelasnya apa kira-kira? Kelas pembelajaran online mapel apa gitu ya. Nah, kemudian untuk meeting passwordnya, karena ini biasanya kesulit, lebih baik kita ganti memakai angka saja 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, untuk mempermudah ketika nanti murid-murid masuk ke kelas, jadi tidak bingung-bingung passwordnya memakai apa gitu kan. Kalau seperti tadi kan membingungkan itu, kalau nggak teliti nanti nggak masuk anaknya ke kelas gitu. Jadi meeting passwordnya kita buat saja standar 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita set tanggal dan waktunya. Bapak Ibu bisa memilih klik ini, keluar kotak dialog untuk
pengaturan hari, waktu, dan durasi kelas yang akan Bapak Ibu laksanakan. Umpamanya kita menjadwalkan besok Rabu itu tanggal 14, besok Selasa maksudnya, besok Selasa tanggal 14, waktunya jam 10 atau jam 8 pagi ya, jam 8 AM. Kalau PM itu malam. Jadi kalau Bapak Ibu nanti salah memilih ke PM, kelasnya dibuka jam 8 malam. Tapi kalau pagi kita pilih AM, menitnya kita buka jam sekitar 8 tepat ya. Durasinya mungkin kita pakai sekitar 3 jam mapel gitu. Tapi saya himbau durasi kelasnya agak diperpanjang aja. Karena biasanya kan awal-awal itu banyak masalah ketika Bapak Ibu membuka, jadi masih banyak yang belum jelas dan lain sebagainya. Itu jadi kita perpanjang saja maksimal 5 jam, atau ini bisa dipakai maksimal 24 jam ya. Jadi silahkan durasi waktunya Bapak Ibu tentukan, kalau bisa agak diberi spelling waktunya biar nanti murid itu juga bisa beradaptasi. Agak lama mungkin ya. Jadi kita pilih 5 jam atau lebih silahkan. Kemudian kalau sudah di-set tanggal, jam, dan durasinya, kita tekan dan atau selesai. Nah, ini sudah kita setting gitu ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu klik schedule. Kita schedulekan, kita jadwalkan gitu. Kita klik schedule. Nah, sudah masuk ke halaman meeting lagi. Nah, Bapak Ibu, meeting information ini yang nanti wajib Bapak Ibu copy. Ini ya, copy ke peserta didik atau siswa Bapak Ibu. Jadi meeting link, meeting number, dan passwordnya itu di copy gitu ya, dan dibagikan kepada murid-murid melalui grup WA umpamanya. Karena link ini yang nanti dipakai anak-anak, seperti Bapak Ibu kemarin mendapatkan link dari saya, itu langsung untuk mengakses masuk ke kelas. Meeting link, meeting number, dan password. Nah, hostkey itu gunanya untuk apa Bapak Ibu? Di sini ada hostkey. Hostkey itu dipakai untuk mungkin Bapak Ibu mempunyai teman atau guru yang lain yang mungkin mau membantu Bapak Ibu di kelas. Kalau umpamanya terjadi suatu kelalaian atau jaringannya error gitu ya. Hostkey itu digunakan untuk menarik kembali posisi host. Jadi kalau di Webex itu atau di pembelajaran online, bukan di pembelajaran online, tapi di aplikasi online seperti Webex ini, host si pembuat kelas itu disebut host. Si pembuat kelas itu disebut host, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pembuat kelas atau sebagai host tiba-tiba jaringannya putus, Bapak Ibu keluar gitu ya dari room karena tiba-tiba putus jaringannya gitu, terkendala jaringan, host itu akan berpindah kepada peserta lain di dalam kelas online itu gitu. Jadi Bapak Ibu keluar, hostnya itu langsung otomatis berpindah pada peserta lain gitu ya. Nah, hostkey itu dipakai kalau Bapak Ibu masuk ke kelas lagi, berhasil masuk ke kelas, setelah terputus tadi berhasil masuk ke kelas lagi, Bapak Ibu
bisa merebut atau meminta kembali posisi sebagai host dengan memasukkan host key ini gitu. Itu Jeff, bisa diterima ya. Jadi host key itu dipakai untuk keperluan umpamanya trouble, ada kejadian-kejadian hal yang di tengah kita belajar online seperti ini tiba-tiba jaringan saya terputus gitu atau jaringan Bapak Ibu terputus padahal Bapak Ibu atau saya sebagai pembuat kelasnya. Nah, host key ini otomatis nanti supaya kelasnya tidak bubar dipindahkan oleh Webex secara otomatis ke salah satu peserta itu. Nah, untuk meminta kembali host key kita sebagai pembuat kelas, ketika kita masuk nanti Bapak Ibu bisa mereclaim host ya istilahnya, mereclaim host. Menunya itu namanya reclaim host itu. Kita masukkan host key ini, Bapak Ibu bisa kembali menjadi host. Nah, wewenang host apa Bapak Ibu? Wewenang host itu bisa mengeset dirinya sebagai presenter dan bisa mengeset orang lain untuk berpresentasi. Nah, sekarang yang saat ini jadi host itu Pak Triwidi. Pak Triwidi itu bisa mengeset siapapun sekarang di dalam kelas itu sebagai presenter gitu. Nah, kebetulan saya saat ini yang ngomong sehingga saya yang diset Pak Triwidi sebagai host itu, saya sebagai presenter gitu. Nah, host itu juga bisa mengelola kelas. Artinya kalau nanti di dalam saat paparan seperti ini ada yang ribut gitu, host itu bisa mengemute mute gitu ya, mengemute audio peserta yang belum di-mute-kan atau dimatikan mic-nya gitu. Nah, itu tugasnya host. Jadi Bapak Ibu sebagai pembuat kelas itu nanti akan diset menjadi host. Jadi pembuat kelas meeting room di Webex ini pasti otomatis menjadi host. Dan berikut menjadi presenter. Nah, kalau yang berpresentasi atau yang akan memaparkan nanti orang lain atau anak-anak yang ingin presentasi menunjukkan hasilnya gitu, Bapak Ibu harus mengeset anak tersebut namanya untuk menjadi presenter. Dia ingin menunjukkan hasilnya gitu, berpresentasi gitu. Nah, sebagai host Bapak Ibu bisa mengeset anak tersebut menjadi presenter supaya dia nanti bisa menunjukkan bahan tayang yang mungkin hasil dari diskusi kelompoknya ketika nanti di model pembelajaran Sole. Itu kira-kira Bapak Ibu cara membuat kelas di Webex. Nah, kalau ini sudah dibagi gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat nanti ketika akan memulai kelas itu di home. Nah, di home itu kelihatan kelas-kelas apa yang Bapak Ibu sudah buat gitu ya, yang akan berlangsung atau yang sedang berlangsung. Nah, kebetulan di kelas saya tadi saya membuat kelas Laras 2 sesi 3 ini kebetulan tadi trouble ya. Kemudian saya membuat kelas cadangan yang saat ini kita pakai ya. Ini sekarang kita gunakan ini yang tengah ini. Nah, ini yang hasil uji coba saya membuat kelas tadi ketika saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah di-set hari besok untuk presentasi gitu, Bapak Ibu esok harinya ketika mau membuka kelas masuk ke Webex lagi, masuk ke akun Bapak Ibu melalui akun Bapak Ibu dengan memakai akun Bapak Ibu masing-masing, masuk ke kelas, kemudian tinggal kelasnya di start, dimulai gitu ya. Nah, tinggal kalau sudah start masuk ke kelas, kelasnya seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat gitu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu
kalau kepingin mencoba silahkan membuat kelas, kemudian mengundang teman-teman untuk masuk silahkan, gitu ya. Contoh kelas yang sudah kita buat atau saat berlangsung ya seperti ini, seperti yang Bapak Ibu sekarang kerjakan ini atau ikuti ini gitu ya kelasnya nanti. Nah, Bapak Ibu ada pilihan apa? Pilihan kolom, entah itu isinya tentang pesertanya dan gambar video gitu ya di sebelah kanan biasanya ya. Atau ada yang memang nanti gambar video muncul di semua di tengah-tengah gitu, video bisa terlihat semua gitu. Itu tampilan yang beberapa tampilan yang mungkin bisa dipilih untuk dipakai pembelajaran. Sampai di sini Bapak Ibu materi Webex ada yang ditanyakan silahkan. Saya Pak. Silakan Bu. Untuk yang tadi Pak, pilihan start meeting dan schedule meeting atau apa ya Pak tadi itu? Ya, yang start meeting ya. Kalau misalnya kita mau mengadakan milihnya start meeting, artinya itu semua peserta masuk ke kelas semua ya? Ya, Kak. Ayo Bu. Halo. Ini ada beberapa suara yang agak masuk. Apa ya Pak ini Pak? Keresek-keresek. Mic-nya. Yang keresek-keresek itu suaranya apa itu? Kemungkinan mikrofonnya Pak Dani agak trouble Pak Dani ya. Lagi? Mikrofon Pak Dani. Jadinya Kalau itu dimatikan. Nanti itu yang keresek-keresek. Coba saya. Ini punya Pak Anton Rupoko apa ya? Bu Astuti. Ibu Astuti yang bertanya ya ini ya tadi ya. Ya yang kresek-kresek itu dicari dulu itu biar nggak ganggu. Tadi yang bertanya Bu Astuti ya? Pak, ya. Ya, Bu Astuti. Ini sudah. Oke. Apakah pertanyaan saya tadi sudah bisa masuk, Pak? Ya, yang start meeting dan schedule gitu ya, Bu ya? Ya. Ya, kalau yang schedule kan sudah dijadwalkan, berarti presentasinya pertemuan online-nya dijadwalkan. Tapi kalau start meeting itu ketika Ibu menekan start meeting, itu nanti otomatis Ibu membuka kelas secara langsung gitu. Membuka kelas secara langsung. Jadi tidak terjadwalkan gitu loh Bu. Kalau bedanya start meeting dengan schedule. Saya tunjukkan dulu ya. Ya, berarti itu Pak, mohon maaf. Ya. Berarti itu sebelum kita menuju start meeting, artinya sebelumnya langkah kita di WA itu sudah berkomunikasi dengan partisipan sebelumnya bahwa jam sekian segera online, begitu ya Pak? Iya. Jadi kalau tidak terjadwalkan mendadak gitu, Ibu harus komunikasinya lewat WA. Ibu membuka kelas secara langsung, kemudian ini kemudian saya beritahu Bu Bapak Ibu. Ini enggak, kalau saya langsung menunjukkan
Webex tidak bisa ya, karena memang harus saya sharing. Sebentar, saya coba sharing yang masuk ke. Bentar. Nah, kalau schedule itu kan nanti Ibu mendapatkan tadi ya informasi tentang alamat kelasnya, alamat linknya gitu ya, link kelas. Nah, ketika Bapak Ibu memulai kelas yang langsung, artinya tidak terjadwal, maka Bapak Ibu juga harus membagi linknya, alamat dari kelas itu gitu. Nah, itu bisa didapat dari, nah saya keluar dulu, stop sharing supaya saya bisa membuka Webex saya. Itu bisa didapatkan dari menu, saya lupa sebentar ya. Menu informasi ya. Di menu meetings di atas gitu, kalau Bapak Ibu membuka Webex sekarang itu dengan memakai web gitu ya, bukan aplikasi di laptop ya. Tampilannya. Nah, ini masalahnya ini kalau saya sharing otomatis saya sharing layar, jadi tidak bisa kelihatan Webex-nya. Sebentar saya pilih. Karena saya kalau sharing berarti kan yang kelihatan layar saya, Pak. Kemudian Webex-nya itu beralih ke sebelah kanan kan, kalau mungkin Bapak Ibu saya mau menunjukkan malah sulit karena memang posisi gambar saya dengan gambar Bapak Ibu itu berbeda gitu. Saya sebagai presenter itu sekarang tampilannya tidak seperti punya Bapak Ibu, berbeda, sehingga semua menu itu hilang semua. Nah, kalau saya mau menunjukkan menunya di Webex, maka saya harus tidak bisa saya sharing gambarnya seperti ini. Ini saya coba saya sharing gambar sharing screen lagi. Saya kemudian menunjukkan di Webex-nya agak sulit ini. Nah, melalui setting segala saya lihatkan dia. Nih, kelihatan enggak ini? Copy meeting link. Sebelah mana, Pak? Nah, kan Bapak Ibu kan nggak bisa melihat kan. Jadi di menu apa ya ini, copy meeting link. Jadi copy meeting link itu digunakan untuk mengcopy link. Saya lihat, coba saya berhenti dulu, stop sharing, kemudian saya lihat copy meeting link itu di menu partisipan, gitu ya. Jadi untuk membagi link itu yang langsung, gitu kan, yang langsung Bapak Ibu buat, bukan yang terjadwal ya. Kalau terjadwal kan tadi meeting linknya sudah kelihatan. Tetapi kalau membuat kelas secara langsung, saat itu juga Bapak Ibu membuka kelas, maka yang harus dilakukan mengcopy meeting link itu nanti melalui menu partisipan. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pembuat kelas itu ada menu file, ada menu edit, ada menu share, ada menu view, menu audio, menu partisipan, menu meeting, dan menu help itu di atas sendiri gitu ya. Seperti kalau kita mempergunakan MS Word gitu ya, itu menu-menunya kan di atas gitu ya. Nah, menu copy meeting link itu ada di menu partisipan. Jadi Bapak Ibu pilih partisipan, kemudian copy meeting link. Itu diklik copy meeting link itu, dan kemudian bisa dipastekan ke dalam grup WA. Itu Bu jawaban saya. Itu catat ya. Karena tidak bisa saya tunjukkan, karena kalau saya masuk ke sharing konten, sharing screen, ya tetap tidak bisa saya tunjukkan gitu. Ya, sudah kami catat, Pak. Yang penting copy meeting link itu ada di menu partisipan. Ada ya, ada, monggo Pak.
Saya Agus Purwanto SMP 1 Karangmojo. Ini mohon penjelasan, Pak. Nggih. Cara menyet peserta menjadi host untuk presentasi hasil tugas siswa. Oh Tadi ya. mohon Nggih. Kalau Bapak Ibu masuk sebagai pembuat kelas, ya, yang membuat kelas, nanti Bapak Ibu itu namanya paling atas sendiri, muncul di paling atas sendiri di dalam kolom partisipan. Jadi di sebelah kanan itu ada partisipan, gitu kan, kolom partisipan, nama-nama peserta muncul semua di situ, nama Bapak muncul di yang paling atas. Nah, di situ akan tertulis host, gitu. Berarti Bapak Ibu sebagai pembuat kelas atau ditunjuk sebagai host di meeting room itu, gitu ya. Plus sebagai presenter. Jadi ada nanti keterangannya nama Bapak di bawah nama Bapak Ibu ada host, itu berarti Bapak pembuat kelas, Ibu pembuat kelas. Nah, kemudian di sebelah kirinya itu kan ada bulatan inisial nama kita masing-masing kan? di sebelah kiri. Ya, yang bulatan nama itu ada bulatan lingkaran yang isinya inisial nama kita. Ya. Nah, kalau ada bulatan kecil di dalam bulatan inisial nama kita itu, ya, itu berarti itu presenter, Pak. Nah, sekarang saya itu jadi host dan presenter sekarang, ya kan? Karena ada bulatan kecil, gambar Webex kecil itu di lingkaran inisial nama saya. Itu sebagai presenter berarti. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai host ingin mengubah seseorang menjadi presenter, itu tinggal klik nama anaknya, klik kanan dari mouse Bapak Ibu, ya. Kemudian di situ ada change role to. Kalau sebagai peserta nggak ada ya, Bapak ada nggak? Nggak hidup ya change role to-nya. Yeah. Nah, kalau sebagai host nanti Bapak Ibu muncul itu change role to itu menyala. Itu Change role to ya. Change role to, kemudian anak tersebut diklik namanya anak tersebut, pilih change role to, kemudian tekan presenter. Oh, iya. Ya. Oke. Itu Pak caranya. Udah jelas ya? Iya. Ya, change role. Ya. Nah, kalau Bapak sebagai host nanti itu nyala. Change role to-nya itu nyala. Jadi cukup presenter tidak diklik, hostnya juga enggak diklik ya Pak ya? Enggak, Bapak tetap jadi host. Oh, ya, Bapak tetap jadi host. Nah, nanti kalau mau pindah lagi ke anak yang lain gitu, ke nama yang lain, Bapak Ibu tinggal klik nama anak tersebut, kemudian pilih anak tersebut jadi presenter lagi. Secara otomatis yang tadi jadi presenter sudah menjadi peserta lagi ya? Iya. Jadi kalau gantian mau jadi presenter seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus mengkondisikan diri sebagai host, karena yang bisa memilih seseorang menjadi presenter itu adalah host gitu ya, pembuat roomnya. Oh iya. Ada yang lain yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh saya kembali Pak bertanya? Monggo Bu. Melanjutkan pertanyaan yang terakhir tadi, apakah apabila salah satu anak di klik kanan change role to itu dan ditekan host ya Pak? Ditekan presenter ya Pak tadi? Iya, ditekan presenter. Ya, itu Pak, apakah maksudnya yang bisa berkomunikasi pada waktu itu adalah host dan yang anak tersebut yang kita klik kanan change role to itu tadi? Kalau seseorang dijadikan presenter, itu yang penting bisa menunjukkan screen-nya, menunjukkan apa yang ingin dipaparkan, bahannya, gitu ya. Presenter bisa mengelola tampilan yang akan ditampilkan apa kalau presenter. Tetapi
itu dapat diketahui semua dapat dilihat semua oleh peserta gitu. Jadi tidak ada komunikasi khusus antara host dengan presenter karena tindakannya kan tindakan ini tadi. Tetapi apapun yang dilakukan di situ itu bisa dilihat oleh peserta dalam grup, semua partisipan di dalam grup. Jadi bedanya antara presenter dan host itu bisa menjadi presenter, tetapi presenter tidak bisa menjadi host kecuali reclaim host dengan host key tadi. Ya, jadi presenter hanya bisa menunjukkan apa yang ingin dia tunjukkan di dalam kelas online itu, dan tidak bisa berfungsi sebagai host karena dia hanya presenter. Iya, host itu sebagai admin, pengendali kelas pembelajaran online ini. Begitu, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak cuma memperjelas saja Pak Dani. Iya ya, gimana Pak? Kalau pada saat meeting room itu tiba-tiba jaringan error sementara siswa juga lagi link-linknya, apakah bisa di pelaksanaan tugas nanti itu bisa di aplikasi lain, misalnya langsung WA aja video begitu? Itu memperjelas saja Pak. Oh silahkan Pak, silahkan, asal itu tervideokan atau terekam gitu ya, terekam di dalam kegiatan Bapak Ibu khusus kan kita nanti belajar lewat Sole. Kalau kelasnya umpamanya trouble artinya seperti tadi saya menyaring kelas, membuat meeting kelas pertama itu tadi kan agak trouble tadi, maka saya membuat kelas cadangan gitu ya. Itu kalau umpamanya ada masalah tentang jaringan, jadi kelas yang penting bisa masuk dulu. Nah kalau umpamanya Bapak sebagai pembuat kelas tiba-tiba jaringannya mati gitu, seperti yang saya ceritakan tadi, host itu akan otomatis berpindah ke salah satu peserta secara acak gitu ya. Jadi anak nanti akan salah satu menjadi host di situ, di ruang kelas itu. Jadi kelasnya nggak mungkin ketutup karena host otomatis akan berpindah ke peserta yang memang masih memiliki koneksi dengan room itu gitu. Nah kalau kemudian Bapak berhasil masuk ke dalam kelas itu lagi, Bapak bisa melakukan reclaim menjadi host lagi dengan menu partisipan reclaim host. Itu ya Pak, jelas? Iya Pak, makasih Pak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sebagai pembuat kelas, sebagai host itu tiba-tiba keluar, koneksinya terputus, otomatis host itu akan berpindah memilih salah satu peserta yang saat itu masih online. Gitu, yang saat itu masih online, hostnya akan berpindah ke sana memilih salah satu nama itu yang masih online. Nah nanti ketika Bapak masuk, kita masuk lagi bisa dalam kelas itu, kita bisa melakukan reclaim host atau menjadi host kembali dengan reclaim host. Begitu Bapak Ibu ya. Yang penting di situ kalau soal sharing, saya kira nanti Bapak Ibu bisa melihat ada menu share konten di bawah gitu ya. Keluar tidak Bapak Ibu? Menu share konten di bawah, paling bawah sendiri. Jadi ada mic sebelah kiri itu, kan ada beberapa bulatan itu yang di sebelah yang paling bawah. Ada mic, di sebelahnya itu ada share konten. Bisa Bapak Ibu cari. Nah tinggal memilih share konten itu, nanti ada pilihan mau yang pertama itu nge-share screen, membagi screen, bisa membagi tampilan dengan berbagai pilihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilihan sharing konten gitu. Nah yang biasa
dipakai biasanya membagi atau share konten melalui screen seperti yang saya lakukan sekarang. Itu membagi screen tayangan saya, screen. Ini terlihat enggak Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya Pak? Yang kelihatan apa? Nggak kelihatan ini. Yang kelihatan gambar apa? Nggak nganu apa itu, nggak ada ini gini. Apa karena anunya nggak ada ya? Cuman ada gambar apa itu mikrofon sama titik-titik. Nah, titik-titik itu kalau Bapak klik ya, itu ada share konten. Titik-titik itu kalau ada share konten. Ada ya? Ini adanya log meeting, invite, copy meeting link. Ya. Dan kamera. Nah, sekarang gini, siapa yang pengen menjadi presenter? Saya set menjadi presenter. Yang bertanya itu tadi Pak Agus apa siapa ini Pak ya? Ya, saya Pak Agus. Ya Pak. Saya nggak bisa melihat aneh. Lihat videonya nggak bisa Pak. Videonya nggak bisa. Saya nggak bisa melihat tayangan Bapak. Coba saya cobakan. Pak Agus sekarang saya set menjadi presenter ya. Oke. Sekarang Pak Agus sudah menjadi presenter. Nah sekarang tunjukkan apa Bapak kepengen membuka apa, silakan dicoba. Membuka. Itu ada tombol share konten. Share konten, Bapak bisa memilih konten screen atau konten apa gitu. Monggo. Nanti otomatis gambar layar teman-teman yang menjadi peserta akan berubah seperti share konten ya ada. Ya, itu share konten. Silakan klik share konten. Ya, kemudian pilih screen. Ya. Nah, nanti ya coba nanti otomatis teman-teman semua akan melihat apa yang Bapak bagi. Sekarang Bapak membagi apa ini? Itu ya. Oke Pak. Belum membagi apa Pak? Ya. Apa ya? Bagi apa Pak? Ya silakan Bapak membagi apa, karena di sini belum ada pergerakan gambar ini. Sudah tahu maksudnya, ya? Sudah ya Pak, artinya sudah bisa membayangkan ya. Gimana Pak Agus? Oke, coba saya bagi. Ya. Nah, ini gambar orang nari ya Pak? Ya. Ini Adi. Gambarnya sekarang berubah gambar orang nari apa ini Pak? Nah, Bapak putar-putar sekarang gambarnya. Ya ini begini, ini maksudnya. Iya, berarti Bapak sekarang sedang jadi presenter dan apa yang Bapak tayangkan itu terlihat oleh peserta yang lain. Begitu Pak? Sudah tahu cara screen konten? Pak siapa ya?
Saya pindah dulu, saya menjadi presenter lagi ya. Nanti Kak saya pilih lagi kalau memang nanti Bapak mau mencoba apa. Ya silakan Pak yang mau bertanya. Saya bagi bagaimana itu? Silakan yang mau bertanya. Ya. Ya. Kalau share itu harus laptop ya Pak. Kalau pakai HP ya. Gimana Pak Anton? Oh begitu. Ya. Paham. Ya. Paham. Kalau nanti Bapak sebagai presenter lebih enak memakai laptop saja. Karena kalau memakai HP aplikasi itu nanti ada keterbatasan. Artinya tidak sekomplit aplikasi yang memakai laptop gitu ya. Jadi kalau Bapak nanti mengumpulkan anak-anak membuat kelas untuk anak-anak, lebih baik memakai laptop saja dan jangan memakai HP. Nah kalau Bapak Ibu sebagai presenter enggak apa-apa memakai HP. Tetapi kalau untuk membuat kelas itu lebih enak kalau Bapak Ibu memakai PC atau laptop. Karena lebih komplit menu yang keluar. Tetapi kalau di HP itu agak sulit kalau nanti Bapak Ibu jadi host. Beberapa kali kami mempraktekkan menjadi host melalui HP itu sulit. Ya, agak kesulitan tampilannya karena menu-menunya banyak yang disembunyikan. Tetapi kalau laptop Bapak Ibu bebas ketika menjadi host. Nah, kalau presenter itu kan tinggal menunjukkan share layarnya saja sudah bisa gitu ya. Nah, kalau sebagai host pembuat kelas lebih baik memakai PC atau laptop. Begitu Pak? Ya. Nah Bapak Ibu, Zoom yang akan saya terangkan nanti juga seperti ini persis karena pembuat Zoom itu sebetulnya orang yang membuat Webex tetapi kemudian keluar dia mendirikan perusahaan baru yang namanya yang membuat aplikasi Zoom itu. Zoom ini ketika Bapak install di PC tampilannya persis seperti Webex. Ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan tentang Zoom karena Zoom itu pembuatnya sama orangnya seperti yang membuat Webex. Karena dia semula kerja di Webex kemudian keluar mendirikan perusahaan yang membuat aplikasi Zoom. Tetapi Bapak Ibu ada kekurangan dari Zoom. Zoom kalau dibuat secara langsung atau meeting secara langsung itu bisa untuk 100 orang peserta. Tetapi kalau Zoom dipakai untuk presentasi yang dijadwalkan, kelas yang dijadwalkan, Zoom itu bisa digunakan hanya untuk 3 orang. Nah, ini bedanya antara Webex ya Bapak Ibu, Webex dan Zoom. Jadi tampilan antara Zoom dan Webex itu sebetulnya sama. Hanya aturan yang ada di Zoom itu berbeda seperti yang di Webex. Kalau Webex kan kita schedule seperti sekarang ini bisa untuk maksimal 100 orang kalau Webex ya. Bisa terjadwalkan dengan memakai 100 orang peserta dan bisa juga langsung membuat meeting saat itu dengan 100 orang. Tetapi kalau Zoom itu berbeda. Zoom itu hanya bisa kalau untuk 10 orang lebih hanya bisa dipakai secara langsung. Jadi tidak terjadwalkan. Kalau dia terjadwalkan, Zoom hanya bisa dipakai untuk 3 orang partisipan dan 1 pembuat
kelasnya. Jadi hanya 4 orang kalau Zoom itu, kalau terjadwal. Tetapi kalau langsung, Zoom bisa dipakai untuk 100 orang. Itu bedanya Bapak Ibu antara Webex dan Zoom. Begitu? Jelas Bapak Ibu? Permisi Pak, Ya, saya Stefanus dari Pekalongan. Pak Stefanus ya. Maaf tadi saya agak ketinggalan Pak. Mungkin sudah dijelaskan atau belum, saya kurang tahu. Kan kalau kita sudah buat kelas, kita mau buat presentasi. Nah, cara menampilkan presentasi itu gimana Pak? Soalnya maaf tadi saya agak ketinggalan, agak gangguan. Oke Pak, cara setelah Bapak Ibu masuk ke kelas, membuat kelas bagi host, Bapak Ibu ketika mau membagi tinggal tekan menu share konten. Share konten. Di share konten itu ada 7 tampilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa share konten screen. Ini yang saya pakai sekarang, konten sharing konten screen gitu ya. Terus Iya, Pak. bisa dengan memakai menu-menu yang lain di sana. Ada 7 menu atau 7 pilihan di dalam share konten. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih pilihan share konten. Sebagai presenter nanti pilihan itu akan menyala otomatis. Kalau Bapak Ibu di-set oleh host menjadi presenter. Saya coba Pak. Bapak siapa Pak tadi namanya Pak? Stefanus Pak. Stefanus masuk ke kelas dengan nama apa? Steve Pak. Steve. Ini soalnya saya nggak koneknya pakai HP Pak. Steve Vlog gini ya. Iya. Ya. Koneknya pakai HP. Silakan Bapak mencoba. Sekarang saya set Bapak menjadi presenter. Silakan dicoba. Bentar Pak. Nah, Saya mau sekarang tahu. Bapak sudah sekarang menjadi presenter. Cari. Enggak Pak, ini soalnya gimana? Nah, sekarang Bapak cari saja share konten, tombol share konten. Aduh, ini soalnya di HP bisa nggak Pak? Bisa, coba Bapak lihat di paling bawah itu ada titik-titik di dalam bulatan 3 itu ya. 3 itu silakan diklik, kemudian share konten. Ya. Nah, sekarang itu dipilih share kontennya mau seperti apa, coba tayangkan ke kami. Bisa kelihatan nggak Pak? Ya. Bisa kelihatan nggak ini? Yes, coba masuk ke drive saya. Ya. Nah, mungkin baru proses mungkin. Nanti kita tunggu dulu. Yang penting Bapak pilih share konten, kemudian langsung nanti gambar, biasanya gambar awal tuh gambar HP. Nah, ini kan sudah keluar ini. Oh. Nah, Bapak menunjukkan partitur Fly Me to the Moon ya. Iya. Oh. Nah, itu caranya seperti itu Pak, untuk menge-share konten selaku presenter. Ya, ini kelihatan. Bapak guru musik ya? Iya Pak. Bapak guru seni budaya? Iya. Oke. Kelihatan Pak, kelihatan ini sudah saya lihat partiturnya. Berarti emang kalau yang hostnya berarti udah otomatis ya Pak ya? Kalau Bapak membuat host, otomatis sebagai presenter. Oh iya. Nah, nanti kalau kepingin menunjuk anak sebagai presenter, dia mau mempresentasikan, tinggal klik kanan pada nama tersebut, kemudian pilih ceng turul, pilih anak itu menjadi presenter seperti yang saya lakukan sekarang. Oke Pak, makasih Pak. Gimana? Saya pindah lagi ya. Bapak Ibu yang mau mencoba, silakan. Ada enggak? Pak. Halo. Halo. Siapa lagi? Saya coba Pak. Saya Pak coba. Bapak siapa Pak? Namanya masuk ke room nanti. Nama room di sini siapa Pak? Pak Jamal Pak. Pak Jamal. Pak Jamal. Saya cari Pak Jamaluddin ya.
Ya Pak. Oke, saya set Pak Jamaluddin sekarang jadi presenter. Ya, silakan Pak Jamaluddin, mau menunjukkan apa? Oke Pak, coba Pak ya. Share konten. Tunggu ya Pak. Ya. Nah, ini baru proses ini. Bapak pakai HP juga? Pakai HP Pak. Oh ya. Ah, sudah berubah sekarang. Udah berubah Pak ya? Ya. Bapak menunjukkan ada anak menunjukkan gambar ya? Ya Pak, ya Pak. Oh, GD23 itu ya? Iya Pak, oke Ya, Pak. itu caranya Pak. Oke, makasih Pak. Ini Bapak share screen ya? Iya Pak. Share screen, oke. Ya. Ya, ada yang mau mencoba lagi Bapak Ibu? Jadi stop sharing aja Pak ya? Ya, saya pindah lagi presenternya ke saya. Nah, satu hal yang harus saya sampaikan Bapak Ibu, ketika proses pembelajaran seperti ini nanti di kelas, Bapak Ibu sudah membuatkan Webex dengan memakai Webex Room atau dengan memakai Zoom, gitu ya. Tolong proses pembelajarannya nanti itu direkam menjadi sebuah video. Caranya, kalau saya, Halo Pak Dani. Nggih, monggo Pak. Halo Pak. Ya. Pak Dani. Nggih, monggo. Ya Pak, halo. Halo, siapa yang tadi memanggil nama saya? Oke Bapak Ibu, yang mau bertanya tadi siapa ya? Oke, saya teruskan aja nih Bapak Ibu ya, meningkat waktu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan lagi, ketika nanti proses pembelajaran online ini dengan memakai model Sole, entah nanti Bapak memakai Zoom, Bapak Ibu memakai Zoom atau memakai Webex, tolong yang Bapak kerjakan atau suasana kelas atau cara pembelajaran itu direkam dengan memakai aplikasi. Kalau kami memakai aplikasi Faststone. Ya. Kemarin saya sudah Saya Pak Dani. Oh, monggo Pak Agus. Oh, Pak Agus Purwanto. Halo Agus. Pak Agus putus ya. Halo Pak Agus. Ya, saya ulangi lagi. Selama nanti Bapak Ibu berproses di dalam kelas mempraktekkan pembelajaran dengan model Sole, saya minta proses itu untuk direkam. Rekamnya memakai apa? Kalau rekam screen, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Faststone yang sudah pernah saya sharingkan, ya, sudah saya pernah berikan di grup kayaknya ya. Itu sudah saya sharing. Tolong itu diuji coba, dipakai untuk merekam layar laptop atau layar HP. Karena nanti Bapak Ibu saya anjurkan pakai laptop saja. Saya Agus Pak Dani. Nggih Pak Agus, monggo. Mohon petunjuk
Ya, untuk mengedit atau menghapus schedule gimana Pak? Kalau itu nanti menghapus karena belum itu salah atau mau direvisi itu bagaimana Pak? Nah, untuk mengubah gitu ya Pak ya. Ya. Kayak saya tak sharing dulu, sharing lagi screen saya. Untuk merubah. Tuh, ini. Nah, sudah keluar ya. Ini ya saya ya. Iya. Ya Pak Jani. Ya. Nah, untuk menghapus itu Pak Jani ya. Nah, ini bisa melalui, bentar Pak. Ya. Bentar, saya klik meeting dulu. Layar saya sudah kelihatan ya? Nah, caranya Bapak Ibu masuk ke meeting seperti ini. Kelihatan ya layar saya, Nje? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Jadi umpamanya kita sudah menschedulekan kemudian salah nih tanggal atau jamnya salah gitu ya. Tinggal Bapak klik saja di meetings ya, di bawah home itu meetings, kemudian klik kelas yang akan diedit. Klik kelas yang akan diedit, termasuk seperti ini Bapak. Nah, edit itu bisa memperbaiki atau membenarkan ya. Masuk di edit. Nah, ini bisa diedit. Jadi schedule meeting yang sudah kita buat tadi itu dengan memakai menu edit tadi di sini, menu editnya. Untuk memotongnya Pak. Untuk apa Pak? Diulang Pak. Ya. Jadi Bapak masuk ke room Webex. Maksud saya ke halaman menu Webex-nya akunnya Bapak masing-masing Bapak Ibu. Klik meeting. Klik meetings, meetingsnya dan di bawah home ya. Di bawah home itu ada meetings. Kemudian pilih kelas yang akan diedit. Nah, ini kan ada 3 nih tempat saya kan. Ya, di tempat saya ada 3 kelas nih. Nah, yang ingin kita edit kelasnya itu tinggal Bapak pilih, klik masuk ke situ. Nah, sekarang sudah masuk ke halaman informasi kelas yang akan kita edit. Itu ada gambar pensil ini, Pak. Kelihatan ya? Gambar pensil. Iya, itu gambar pensil itu ya yang edit itu diklik. Ya. Nah, itu bisa membuka seperti tadi aturannya. Bapak tinggal merevisi jam, merevisi tanggal dan lain sebagainya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Bagus. Bapak Ibu, penutup dari saya. Selama tidak ada yang bertanya lagi ya, semua sudah jelas. Materi penutup saya menekankan tolong nanti proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan melalui aplikasi Webex, entah itu dengan memakai Webex atau Zoom, tolong direkam screen-nya ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Saya sekarang juga merekam ini proses pembelajaran ini, saya rekam. Terus nanti saya bagikan ke Bapak Ibu bagi yang Bapak Ibu belum sempat masuk ke room. Nah, tujuan nanti Bapak Ibu merekam proses pembelajaran Bapak Ibu dengan memakai metode Sole itu nanti untuk laporan ke kami. Bapak Ibu kirimkan hasil videonya berupa link di YouTube. Saya kira kalau Bapak Ibu sudah terbiasa di YouTube, sudah mempunyai akun di YouTube, tolong hasil video pembelajaran itu nanti diunggah di YouTube dan linknya
dibagikan atau diserahkan kepada panitia. Untuk cara merekam aplikasi dengan memakai Fastun, nanti akan saya kirimi caranya, karena sebetulnya gampang sekali memakai Fastun itu. Bapak Ibu tinggal nanti menginstall Fastun atau dengan memakai aplikasi lain selain Fastun. Kalau memang Bapak Ibu sudah terbiasa memakai aplikasi tertentu, silahkan, tidak harus memakai Fastun. Tapi yang saya bagikan nanti di dalam grup itu adalah aplikasi untuk merekam layar yang namanya Fastun. Nah, nanti tinggal itu diinstal. Tolong lakukan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu menjadi host atau pembuat room, jangan memakai HP, tetapi memakai laptop, supaya nanti gampang Bapak Ibu melakukan pengolahan, entah itu merekam gambar, sharing konten dan lain sebagainya, enak memakai laptop. Karena memakai HP itu akan terbatas menu-menu yang ditampilkan. Itu ya. Lebih baik Bapak Ibu memakai PC, dan tolong itu direkam, hasil rekamnya diupload di YouTube dan linknya diserahkan ke panitia. Itu yang akan menjadi dasar kami nanti menerbitkan sertifikat. Kemudian yang kedua, presensi tolong selalu diisi. Walaupun Bapak Ibu berkendala seperti sekarang, berkendala masuk ke dalam kelas online ini, tapi Bapak Ibu harus tetap melakukan presensi, karena nanti presensi minimal harus 90% kehadirannya. Kalau Bapak Ibu kurang kehadirannya, otomatis nanti walaupun Bapak Ibu mengirimkan hasil jadinya, proses pembelajaran itu melalui video ke kami, kalau presensinya kurang dari 90%, nanti takutnya Bapak Ibu tidak mendapatkan sertifikat dari kami. Begitu ya Bapak Ibu ya. Informasi terakhir yang bisa saya berikan. Jadi setiap ada Bapak, nanti kalau yang kurang paham kami nanya boleh ya Pak? Boleh, silahkan Bapak Ibu selama proses seminggu ini Bapak Ibu melakukan proyeknya ke kelas masing-masing, di mapelnya masing-masing. Kalau ada kesulitan langsung saja WA ke saya atau di dalam grup kelas Selaras 2 itu Bapak Ibu berkonsultasi. Dan kalau Bapak Ibu mengendaki memang ada beberapa yang ingin online, saya akan membuat kelas secara mendadak, tidak terjadwalkan. Jadi Pak, tolong saya ditunjukkan tentang apa gitu ya. Kalau memang itu harus online, monggo matur bilang ke saya gitu, saya akan membuka kelas mendadak. Walaupun tidak semua masuk begitu, karena memang kan masing-masing nanti itu ya. Jadi bisa konsultasi lewat grup WA, atau kalau memang ada sesuatu yang memang harus saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, nanti saya kelas mayanya mendadak saja, tidak terjadwal. Jadi hari ini hari terakhir secara resmi, secara formal saya memberi materi kepada Bapak Ibu. Tetapi nanti di perjalanan ada Bapak Ibu yang masih ragu-ragu atau masih kurang tahu tentang sesuatu hal, tolong matur saja di grup atau melalui japri WA, supaya nanti bisa segera saya cari pemecahan masalahnya Bapak Ibu. Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh, monggo Bu. Tadi kan saya tidak mendengarkan karena saya lagi pas rapat. Nah, itu schedule meeting itu untuk meeting password itu dari sana apa? Tadi soalnya saya tidak ikut dari sana atau kita buat sendiri Pak? Buat meeting sendiri password. aja. Meeting passwordnya itu kalau otomatis dari Webex itu kan agak sulit itu. Ada huruf besar, huruf kecil dan lain sebagainya. Lebih baik. Oh, boleh dirubah ya Pak? Boleh. Diubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Terus yang kedua Pak, ketika saya membuat Google Form itu kan linknya panjang, terus salah shot itu jadi pendek, tapi pakai huruf itu bisa diganti tidak itu Pak? Bisa Bu, bisa.
Jadi boleh Kalau mau diganti diganti, kita itu. kalau mau diganti lebih baik dari awal lagi. Jadi ibu copy link yang panjang ini, meeting linknya yang panjang, masuk ke gg.gg atau bit.ly gitu kan, bit.ly atau ya biasanya kan bit.ly ya. Nah masuk ke bit.ly, kemudian bikin baru saja dengan nama yang custom, pilihan yang custom. Namanya bisa Bapak Ibu ubah. Berarti milih custom bisa kita rubah ya Pak ya? Ya, karena kalau sudah di set namanya kelas A itu, Bapak Ibu sudah buat dengan memakai bit.ly, terus kemudian Bapak Ibu ganti namanya berubah, nanti linknya terputus juga. Lebih baik kalau mau merubah, ya kalau mau merubah nama alamat yang pendek, lebih baik diulang saja, copy yang panjang, masuk ke bit.ly, di custom lagi, dikasih nama sesuai yang dikehendaki Bu, gitu ya. Ya. Terima kasih ya Bapak. Ya sama-sama Ibu. Ada? Tanya Pak. Oh ya silahkan Bu Endang. Iya. Iya. Bukan. Oh Bu siapa Bu? Bukan. Saya Sumiati dari SD Serpeng Semanu Gunung Kidul. Iya, monggo Bu. Kalau misalnya sebagai host atau sebagai pemilik room, itu tadi kan saya sempat mencoba membuat room, itu ada menu recording yang di bawah itu. Ya. Itu apakah untuk merekam Pak? Nah, menu recording yang ada di Webex itu mempunyai ekstensi berbeda Bu. Ekstensi, jadi ekstensi tahu ya, ekstensi itu kode dari file itu berbentuk apa. Kalau video kan biasanya nama .move, AVI gitu ya. Nah kalau hasil rekaman yang di Webex ini itu nanti akan berekstensi bukan yang dikenal oleh YouTube. Masalahnya gitu. Jadi mempunyai ekstensi khusus. Jadi lebih baik tidak memakai model rekam melalui Webex. Karena nanti kalau Bapak Ibu mau mengupload itu di YouTube, ekstensinya Webex itu tidak diterima. Oh, berarti tetap pakai Fastone itu. Ya, lebih baik pakai Fastone. Karena Fastone nanti otomatis ekstensi yang dipakai itu memakai file yang memakai format ekstensi yang dikenal oleh YouTube. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada yang lain sebelum saya tutup dan saya serahkan Pak Triwidi. Pak, itu ada yang bertanya melalui chat. Sebentar Pak, saya buka chatnya dulu. Yang mana Pak? Tanya Pak Bu Sumiati ya. Tanya Pak, kalau sebagai pembuat kelas, pemilik kelas itu kan di bawah ada icon recording. Ya ini tadi toh Bu Sumiati sudah bertanya tadi ya. Di atasnya. Yang mana Pak? Cara merekam dengan Sole. Dan ada dua di atasnya lagi. Tolong saya dibantu yang mana Bu? Yang mau bertanya. Saya Pak. Pak Asbani? Ya silakan Pak. Saya tadi tulis di pertanyaan saya ya. Karena kita sudah melakukan menjadi presenter dan di mana menonaktifkan kedua karena Oh, pertanyaannya yang tertulis tadi yang di chat itu nomor 1 dan 2 ya Pak. Saya ulang ya. Nomor 1 itu jika saya host menunjuk siswa A sebagai presenter, lalu memindahkan ke siswa B, bagaimana menonaktifkannya? Bapak tinggal ngeklik siswa B, nama siswa B itu diklik kanan, diubah siswa B itu menjadi presenter, tinggal itu aja. Terus nomor 2, bagaimana cara meng-mute atau mengunmute? Nah, Bapak Ibu di partisipan itu, kalau Bapak Ibu sebagai host, ya sebagai host itu akan namanya tertampil di atas. Nah, untuk meng-mute all, biar nanti semuanya bisa mati itu tinggal klik kanan pada
menu partisipan itu, kolom partisipan, pada salah satu nama dari peserta, di situ tinggal klik kanan, tinggal pilih unmute all. Otomatis seluruh mic para peserta itu akan di nonaktifkan untuk sementara atau dimatikan. Begitu Pak Albani, Pak Asbani bisa diterima? Nomor 3. Nah, saya lihat nomor 3-nya apa? Merekam dengan Sole. Cara merekam dengan Sole. Nah, Sole ya. Sole itu kan sebetulnya metode pembelajaran Pak, yang sudah saya terangkan kemarin ya Pak Asbani tahu ya sudah ya tentang Sole itu apa. Jadi yang kami butuhkan nanti rekaman minimal rekaman hasil review dari anak-anak saja. Jadi tugasnya awal Bapak pertama itu membentuk WA group. Kalau sudah ada WA group di kelas Bapak Bapak sudah mempunyai WA group, di situ tinggal ditugaskan aja tugas anak-anak atau Bapak anak atau Bapak terserah Bapak membuat big question yang kemarin saya terangkan ya, pertanyaan apa yang nanti menjadi tugas anak-anak untuk mencari tahu kan gitu. Nah itu bisa dilakukan melalui WA, itu tidak direkam tidak apa-apa. Karena nanti di situ setelah Bapak memberikan pertanyaan besar terhadap materi yang ingin Bapak sampaikan itu, anak-anak otomatis akan harus diberi waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan besar tersebut, gitu kan? Itu tidak direkam tidak apa-apa. Tetapi ketika nanti anak-anak harus mereview pekerjaannya, Bapak harus membuat kelas seperti saat ini Webex Room atau melalui Zoom gitu untuk melihat hasil review anak-anak mengenai pertanyaan kaitannya dari pertanyaan yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya. Nah, itu yang direkam ketika proses review itu. Ketika anak-anak berpresentasi, ketika anak-anak menyampaikan hasil belajarnya dengan memakai model Sole. Dan itu yang harus direkam. Jadi Bapak harus membuat Zoom atau Webex. Anak-anak disuruh masuk kelas seperti Bapak Ibu sekarang ini. Kemudian beri kesempatan setiap anak atau satu orang per kelompok untuk berpresentasi di sana. Itu yang direkam, Pak. Cara merekamnya, Pak? Halo, Pak? Cara merekamnya gimana? Cara merekamnya memakai Fastun tadi, Pak. Fastun, namanya Fastun. Ini saya sekarang sedang merekam juga, namanya Fastun. Nanti kalau memang Bapak belum mendapatkan aplikasinya, saya coba sharing lagi aplikasinya. Kemudian coba install di laptop gitu ya. Nah, pakai itu Pak caranya. Dan nanti cara pengoperasian Fastun akan saya kirimi melalui PDF saja nggih. Bapak Ibu pelajari sendiri nggih. Karena kalau saya tunjukkan juga tidak akan kelihatan di sini. Iya, ya gitu. Begitu Pak Asbani, bisa menjawab pertanyaan Pak Asbani? Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ye. Ada yang lain yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup pembelajaran kita siang ini? Nggih, monggo Bu. Siapa ya Bu? Saya Ivon dari Bandar Lampung, Pak. Bu Ivon. Oh, Bu Ivon, nggih. Ivon S. Ya. Maaf, kalau saya tidak salah tangkap ya Pak ya, kan kebetulan saya dari TK ya Pak, TK Saverius ini. Jadi pembelajaran saya kalau memang ada pemikiran, kalau saya tidak berubah lagi itu kira-kira kan kalau sebagai guru awalnya misalnya saya akan menampilkan dongeng dan dari dongeng itu mereka akan berdiskusi lah. Yeah. Nah, apakah dongeng yang akan saya tampilkan itu harus saya rekam juga, kemudian mungkin saya cut, kemudian saya sambung lagi dengan hasil diskusi tersebut gitu Pak. Boleh Bu, boleh. Saya teman-teman ini kan kalau itu proses Sole itu kan sebetulnya panjang ya.
mungkin lebih dari 1 jam. Ketika menyampaikan pertanyaan dan kemudian anak-anak bereksplorasi itu kan butuh waktu. Makanya kami mengambil keputusan reviewnya saja nggak apa-apa karena prosesnya panjang. Tetapi kalau ibu kepingin videonya per masing-masing kegiatan itu ada, lebih baik Bu nanti digabungkan, direkam melalui handphone gitu kan, direkam direkam per sesi, itu malah bagus. Kami malah senang seperti itu. Tetapi sebetulnya kami mengambil yang mudah saja. Hasil reviewnya ya ketika ibu merekam hasil review di pembelajaran online itu tidak apa-apa. Tetapi kalau ibu kepingin lebih komplit, silahkan. Saya lebih senang seperti itu. Jadi proses pertama ketika memberikan pertanyaan itu ibu ada buktinya, anak-anak berproses mungkin ada buktinya, kemudian review ada buktinya, silahkan. Kami malah senang seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya Pak. Ya Bu. Maaf mau nanya. Misalnya tadi kita udah ngasih materi pembelajarannya kan melalui video. Nah terus nanti anak-anak mengumpulkan juga berupa video. Itu digabungkannya gimana Pak? Untuk ngasih ke panitianya? Coba gabungkan dengan ketika Bapak Ibu mengupload ke YouTube. Oh di YouTube. Ya, mengupload ke Jadi YouTube. Ya, mengupload ke YouTube. Soalnya kan dari guru sama dari siswanya kan beda jam nih Pak. Ya. Nah jadi maksud saya mau dijadikan satu link itu seperti apa? Di YouTube itu ada menggabungkan gambar ketika mau mengupload video. Itu silakan nanti dicoba. Kalau belum bisa, memang kan itu harus diedit Bu, digabungin jadi satu. Nah itu harus memakai aplikasi khusus. Tapi kelihatannya di YouTube ketika Bapak Ibu mau mengupload video itu ada kesempatan untuk mengupload beberapa video untuk jadi satu gitu. Oh gitu. Ya nanti dicoba. Kalau memang ya. Kalau nggak bisa tanya ya Pak ya. Oh ya silakan boleh. Nggak apa-apa Bu. Yang penting prosesnya itu terekam gitu ya. Ya, jadi apa yang disampaikan guru sama apa yang disampaikan dari murid ke kami juga itu maksud saya terekam semua gitu ya, Pak. Ya, boleh. Nanti kalau mamanya ada kendala Bapak Ibu cara menggabungkan video-video untuk jadi satu, nanti saya tunjukkan caranya. Oh gitu. Makasih banyak Pak. Ya, Bu. Yang lain? Ada pertanyaan? Jadi secara resmi Bapak Ibu ini online kita terakhir, gitu ya. Online kita terakhir membahas materi. Tetapi kalau nanti di perjalanan hari-hari berikutnya Bapak Ibu mengalami kendala, silahkan berkomunikasi atau bertanya melalui grup atau langsung japri ke saya. Monggo, gitu ya. Ada kesulitan silakan nanti dikonfirmasi. Monggo Pak, dengan Bapak. Halo, Stefanus Pak tadi Pak dari Pekalongan. Pak? Ini Pak, kan saya ngajar kelas 9. Ngajar kelas 9 kan materi sudah habis Pak. Kan tinggal paling finishing itu Pak. Kalau seumpama saya mengaplikasikannya untuk kebetulan kan saya lagi kuliah lanjut gitu. Nah, saya mengaplikasikan di perkuliahan saya, bolehkah untuk yang diupload di video itu? Atau harus saya yang seperti apa saya untuk mengajar ke murid-murid atau gimana Pak, atau boleh gitu Pak? Maaf Pak, saya tadi belum jelas diaplikasikan ke siapa enggak, maksudnya kan karena kan kelas 9 kan udah selesai untuk mengaplikasikan ini kan. Kalau saya aplikasikan ke kelas 9 karena materi udah selesai, udah kayak malahan kayak dibuat-buat kayak gitu kan. Gitu. Ya, jadi makanya saya mau coba untuk aplikasikan di perkuliahan saya. Karena kebetulan saya ini masih lagi lanjut kuliah juga gitu. Apakah boleh yang untuk uploadnya itu Pak? Audiennya berarti apa? Murid atau masih teman-teman Bapak? Teman-teman kuliah sama dosen Pak. Tapi saya yang jadi host nanti gitu.
Oh begitu, dengan memakai model Sole ini. Iya Pak, model yang seperti ini saya aplikasikan Ya. di perkuliahan saya gitu. Yang penting ada metode pembelajaran Solenya kelihatan Pak. Ya, kalau Bapak memang gitu kendalanya ya. Oke. untuk murid kelas 3 SMP ya Pak itu ya? Sudah nggak ada materi. Iya kan sudah ada selesai semuanya. Bapak nggak ngajar kelas 2, kelas 1? Iya. Enggak Pak, karena kan beda guru lagi. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 7, 8 itu gurunya sendiri. Saya yang kelas 9 gitu. Oh gitu. Ya kalau memang kendalanya seperti itu silahkan. Tetapi kami menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan itu harus menggunakan model pembelajaran Sole yang kemarin saya terangkan. Oh oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Pak nanya lagi Bu. Ya silahkan Ibu. Yang di-upload ke YouTube itu ada rentang waktunya nggak Pak, berapa menit? Kalau digabungkan antara materi pembelajaran dari guru sama review anak-anak gitu ya, ada rentang waktu berapa menit nggak? Nggak ada batasannya Ibu. Nggak ada batasan, itu terserah ya Pak ya? Terserah, karena di YouTube itu 1 jam pun masih bisa masuk. Maksudnya kami laporannya ke panitianya gitu. Bebas ya Pak ya? Ya bisa, enggak apa-apa. Yang penting Ibu sudah nanti tinggal mengumpulkan link saja. Kalau durasinya terserah Bapak Ibu, durasinya mau setengah jam, 1 jam, silahkan. Itu paling lambat kapan Pak? Itu paling lambat tanggal 19, karena tanggal 20 itu kan sudah penutupan. Tanggal 19 itu terakhir Bapak Ibu mengumpulkan link videonya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Sudah cukup Bapak Ibu? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti selanjutnya kita konsultasi di WA Group ya, kalau ada apa-apa. Iya Pak, betul Pak. Ya, Pak Triwidi silakan ditutup Pak Triwidi. Halo. Ya Pak Triwidi, monggo sudah selesai Pak Tri, monggo. Oke Mas Dani. Bapak Ibu, untuk sesi online menggunakan webex ini kira sudah cukup dan Bapak Ibu tinggal belajar mandiri mengerjakan tugas yang nantinya akan diserahkan ke pengampu ataupun ke panitia. Bapak dan Ibu untuk ketemu lagi nanti tanggal Senin ya, pas menjelang pembukaan itu ada masih